Nah, cukup banyak saudaraku, sampahnya cukup banyak. Banyak. Nah, ini ya Kali Cikarang namanya, yang ke sana itu hulunya Kali Cikarang tuh. Sana Kali Cikarang. Nah, ini biasa bendung biasa kosong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ki Jaga Kali ya. Pada hari ini kita berada di Biasa Kosong CBL. Nah, mohon maaf nih, Ki Jaga Kali biasanya pakai kopiah tinggi. Nih kopiahnya nih, karena ini aturan keamanan dari proyek, makanya kita pakai nih helmnya ya. Kita pakai helmnya. Nah, hari ini kita mau cek nih untuk pembangunan Kisdam ya, pembangunan Kisdam ya, pengalih air. Nah, nanti pakai sipel ya, pakai sipel kayak begini, pengalih air. Nah, nanti seperti itu nih pengalih airnya. Pengalih airnya seperti ini. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi ini pembangunan proyeknya ya, untuk pengalihan air yang tadinya di bendung. Nanti ini akan dibuat bendungannya. Mas, ngopi? Ya, ngopi, makasih. Nah, ini jadi nanti bikin nih, sipelnya kayak gini nih. Ini sipelnya nih. Nanti aliran air ke sini arahnya. Ini aliran air yang menggantikan aliran air sebelah sana. Ini alirannya. Nanti ini pengalih ibaratnya, pengalihan air. Nah, seperti ini lagi dibuat. Nah, ayo kita ke ujung. Ini lagi jeda istirahat dulu nih ya. Ini pemancangan tuh, pemancangan sipelnya, pemancangan sipelnya saudaraku. Masih bergerak, masih kerja. Mas, sehat? Masih gawe ya? Masih. Ini pemancangannya. Ya, makasih. Udah lanjut. Nah, itu tuh lagi pancang saudaraku. Lagi pancang, saudara-saudara Jaga Kali lagi pancang. Nah, ini nanti sebagai pengalih nih. Pengalihan air. Waduh. Nah, lagi ngelas dulu rupanya ya. Lagi ngelas. Nah, nanti air ini dialirkan ke sini nih, air nih, ke sini nih. Itunya di bendung, jadi kering, air dialihkan ke sini. Nah, ini sipelnya. Sipelnya kurang lebih begitu. Informasi yang disampaikan sama Ki Jaga Kali. Nah, untuk apa sih ini? Ini adalah sebagai bendung pengendali. Nanti debit air, bendung ini punya kemanfaatan untuk pengendali debit air yang ada di sini. Jadi ketika debit air berkurang dari hulu untuk mengairi yang ke sana, ke SS Rengseng Hilir, nah bendung ini naik gitu, naik. Dan sebaliknya ketika debit air tinggi, bendung ini akan turun membuang debit air yang ke arah arah barat, arah CBL. Dapat kita lihat ini sekelilingnya saudaraku. Nah, ini sampah masih ada nih, sampah. Kita lanjut. Nah, masih banyak sampah-sampah yang hanyut terbawa air di kali dan tertahan di Biasa Kosong ini. Masih banyak sekali saudaraku. Nah, inilah dia bagaimana memang perilaku masyarakat yang di hulu masih membuang sampah ke kali. Nah, ini sampahnya nih. Kita berharap nanti sampah-sampah ini bisa kita angkat. Nanti kita jadwalkan dengan UP, unit pelayanan kebersihan, atau kita sendiri ya, tim Ki Jaga Kali yang mengangkat sampah-sampah ini. Nah, cukup banyak saudaraku, sampahnya cukup banyak. Nah, ini ya Kali Cikarang namanya, yang ke sana itu hulunya Kali Cikarang tuh. Sana Kali Cikarang. Nah, ini bendung biasa kosong yang mengaliri air dari sini Biasa Kosong sampai ke Penombo. Mulai berarti lintasan kali SS Rengseng Hilir ini
mulai dari Desa Sukajaya, Karangasih, Sukarukun, Sukatani, Karangbahagia, sampai ke Pantai Harapan Jaya. Kurang lebih 36 kilo dari Besa Kosong sampai Besa 34. Ini sudah saudaraku dapat kita lihat. Ini kondisinya ya. Kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih. Ki Jagakali ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya bagi saudara-saudara Ki Jagakali. Akhirnya Ki Jagakali hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang Ki Jagakali sampaikan punya nilai manfaat dan maslahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita lihat perubahannya antara yang sudah dilakukan pengangkatan sedimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ki Jagakali. Hari ini kita lagi ada di ruas Kali Butek, Kali Konteng sebelah sana, dan ini Kali Mati ya, yang hari ini dibuatkan kembali. Nah, ini ada di Desa Sindang Sari, sementara di ruas sana ada di Desa Sukaindana. Alhamdulillah hari ini kita dapat tiga pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas PSDA. Sudah sekalian, nah ini ya, dapat kita lihat masih dalam pekerjaan. Alhamdulillah, yang tadinya ini nggak ada kalinya mati, yang tadinya ini nggak ada kali mati, tetapi ini sekarang sudah hidup kembali ya, kalinya sedang dikerjakan kembali, dan hasilnya kita lihat hasilnya cukup bagus. Nah, nanti fungsinya ini adalah sebagai embung, bisa artinya fungsi ganda, bisa sebagai embung dan juga sebagai untuk mengairi sawah ketika sawahnya kering, bisa dipompa dan sebagainya. Ini punya fungsi ganda untuk kali yang sebelah sini. Nah, ini sedang dikerjakan oleh operator, sedang dikerjakan. Nah, untuk kali ini adalah SS Kali Butek, SS Kali Butek yang sedang dikerjakan juga di titik sebelah sana. Bang, panen Bang? Ya, alhamdulillah panen ya, tapi panennya sehat. Ya. Nah, ini yang sedang dikerjakan, luar biasa nih, pada panen ya Bang. Nah, panen. Panen Bang. Iya. Nah, ini saudara-saudara, nanti ini juga fungsi irigasinya, pintu airnya nanti insya Allah akan dibuatkan oleh Dinas PSDA Kabupaten Bekasi, akan dibuat nanti pintu-pintu intake-nya ya. Kita berharap ini ada perbaikan untuk pintu intake-nya. Nah, karena untuk fungsinya ketika debit di sana kering, ini bisa dialiri melalui pintu intake ini ketika ini dapat ditutup kembali. Nah, nanti kita lihat untuk pekerjaan yang di sana, pekerjaan yang sedang dilakukan di sana. Alhamdulillah cukup bagus ya, cukup bagus. Kita berharap bahwa pekerjaan ini bagus dan maksimal sehingga nanti bisa menghasilkan umur dari kali atau SS itu sendiri yang cukup panjang, sehingga tidak terjadi lagi pendangkalan yang cepat ketika memang pengangkatan sedimennya atau pengangkatan lumpurnya maksimal yang dilakukan oleh para kontraktor. Dalam hal ini pihak penyedia jasa dari pemerintahan Pemda Kabupaten Bekasi. Itu saudaraku masih berjalan. Nanti kita lihat. Nah, ini areal pertaniannya ya, yang untuk sebelah kanan adalah areal pertanian wilayah Sindang Sari dan wilayah Sindang Jaya, dan untuk sebelah kirinya adalah areal pertanian untuk Desa Sukaindah. Nah, areal-areal pertanian ini adalah airnya, makan airnya, ibaratnya kebutuhan airnya dari suplesi Kali Butek. Karenanya ini sangat vital, sangat sakral. Apabila Kali Butek ini tidak dilakukan normalisasi, maka tidak dapat menjangkau kebutuhan perairan, kebutuhan air bagi petani yang ada di areal pertanian
Sukaindah ataupun area pertanian yang di Sindang Jaya ya, Sindang Jaya ataupun yang ada di Sindang Sari. Nah, kita berharap pengangkatan sedimennya ini agar maksimal, pengangkatan sedimennya supaya maksimal. Nah, ini perbandingannya, kita berharap pengangkatan sedimennya agar maksimal. Nah, kita juga melakukan komunikasi terhadap para penyedia jasa. Nah, itu sih ya saudara, sedimennya sangat luar biasa ya sedimennya, karena memang kali ini udah cukup lama tidak dilakukan normalisasi atau pengangkatan sedimen. Dapat kita lihat perubahannya antara yang sudah dilakukan pengangkatan sedimen dengan yang belum seperti ini. Nah, kita berharap ini terus dilakukan normalisasi Kali Butek sampai dengan Desa Jaya Bakti, sehingga dapat mengairi dari suplesi Kali Butek ini, dapat mengairi sampai dengan cabang Ugin, yaitu Jaya Bakti, Sindang Jaya dan seterusnya, sehingga kita berharap dengan adanya normalisasi ini, pertumbuhan dan pola tanam ini bisa serempak yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga dapat mencegah hama-hama yang memang tidak terputus selama ini. Demikian kami sampaikan dari Ki Jaga Kali. Mudah-mudahan ini punya nilai manfaat dan kemaslahatan. Ki Jaga Kali tetap menjaga kali, mulai dari normalisasi sampai nanti setelah hasil normalisasi juga tetap kita jaga kelestariannya dari cemaran, dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan manusia ataupun yang lainnya. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan punya nilai kemaslahatan bagi semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelas ikan sapu-sapu pun mati nih, apalagi ekosistem yang lain yang tidak rentan. Nah, sekarang untuk sekelas ikan sapu-sapu pun mati. Dan saya mengutuk keras terhadap para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi, baik itu pengelola kawasan yang ada tersebar di Kabupaten Bekasi. Saya mengutuk keras ketika ini terjadi pencemaran limbah akibat kelalaian ataupun secara sengaja. Ingat saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Saman Hudi. Nah, hari ini kita lagi ada di Bendung Caringin, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa Kali Ciherang ini terjadi pencemaran limbah B3, sehingga kalinya airnya berubah menjadi hitam pekat. Betul nih. Dari auranya, dari baunya sudah menyengat ke hidung. Nah, dapat kita lihat ke saluran pembuang sebelah kiri juga terlihat sudah hitam pekat, saudara-saudaraku. Nah, sebelah kanan juga biasanya ini sudah banyak orang yang mancing. Tapi hari ini karena memang airnya tercemar dengan limbah B3, terjadi hitam pekat dan baunya juga sangat menyengat. Nanti kita ke sana, ke bendung, kita cek kalinya semua ya, saudaraku, kita cek airnya, kita pastikan betul nggak terjadi pencemaran di Kali Ciherang ini. Karena Kali Ciherang ini ada 7 kali yang bermuara di Kali Ciherang ini. Di antaranya Kali Glonggong, Kali Kalenroa, Kali Tobor, dan Kali Kalen Rasmi. Itu diantaranya yang seluruhnya bermuara di sini. Ya, ini kita lihat tuh. Airnya hitam pekat, saudara-saudaraku. Airnya hitam pekat, dan baunya menyengat. Baunya menyengat, sangat luar biasa ya. Biasanya pemancing banyak di sini. Banyak ya. Ini berbusa, dia berbusa, saudaraku. Berbusa. Nah, kita berharap kepada pemerintah, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Jawa Barat, dan DLH Kabupaten Bekasi, agar melakukan monitoring yang kuat, monitoring yang sungguh-sungguh terhadap
pelaku-pelaku usaha atau industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi yang terindikasi mencemari sungai dengan membuang limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal kita tahu bersama dalam Undang-Undang 32 diatur, 2009 diatur bagaimana penyelenggaraan, pelindungan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan. Artinya para pengusaha punya kewajiban menjaga lingkungan, cemaran, limbah cair ataupun padat. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 2 dan di atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 juga diatur di mana perlindungan penyelenggaraan lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha ditentukan. Oleh karenanya ini adalah saya dapat pastikan ini adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, terutama saya lagi-lagi menghimbau kepada para pengelola kawasan hendaklah menjalankan ketentuan ya yang berlaku di dalam aturan negara kita kaitan pengelolaan lingkungan hidup, sebab apapun yang Anda lakukan ini kembali lagi terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan, dan itu kewajiban yang memang sudah disepakati di dalam kajian AMDAL, di dalam SPPL, di dalam UKL itu kan kewajiban-kewajiban, artinya seluruh ruang lingkup usaha yang sudah Anda tanggung jawab yang disepakati oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kewenangan. Ini kita sangat prihatin, miris, lagi-lagi saudaraku miris. Ya, nanti kita lihat di sana betapa kita pastikan bahwa airnya benar. Nah ini nih, mohon maaf, ini dengan adanya cemaran limbah industri yang ada di Kali Ciherang ini bukti nyata bahwa sekelas ikan sapu-sapu pun mati nih, apalagi ekosistem yang lain yang tidak rentan. Nah, sekarang untuk sekelas ikan sapu-sapu pun mati. Saudaraku, nah kita bisa pastikan ya. Ini airnya nih, air pembuang, saluran pembuangnya kita pastikan bahwa terjadi hitam pekat. Nah, ini dapat kita lihat ini di saluran intake untuk suplesi sawah atau sarana pertanian ini terjadi hitam pekat seperti ini. Jadi kita dapat pastikan bahwa ketika ini terjadi cemaran dengan berubah warna, berubah baunya ini dasar air, artinya menurunnya sangat drastis baku mutu air yang ada di sini, otomatis tanah-tanah untuk pertanian juga akan tercemar, tanahnya tercemar sehingga produktivitas petani kurang bagus. Dapat kita lihat tuh, sirung padi atau gombolan padinya tipis, dan ini sangat memprihatinkan sehingga tidak seimbang dengan program pemerintah kita, program presiden dengan ketahanan pangan. Ini harus diimbangi bagaimana tentang pengelolaan air dan daya tahan baku mutu air yang serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota. Ini harus selaras gitu dengan program pemerintah pusat kaitan dengan ketahanan pangan. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi korban adalah lahan-lahan kita, pertanian kita, sehingga menjadi unsur hara tanahnya menjadi menurun. Nah, saya katakan dan saya nyatakan saya mengutuk keras terhadap para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi, baik itu pengelola kawasan yang ada tersebar di Kabupaten Bekasi. Saya mengutuk keras ketika ini terjadi pencemaran limbah akibat kelalaian ataupun secara sengaja. Ingat saudaraku ya, ingat bapak-bapak sekalian, para pemangku kewenangan, ya Anda berusaha boleh di Kabupaten Bekasi dengan ketentuan dan Anda sudah sepakati itu, kajian UKLPL, kajian AMDAL, SPPL bahkan yang terendah sudah sepakati, dan Anda sebagai penanggung jawab usaha sudah disepakati, punya fakta integritas, dan hari ini kita saksikan tercemarnya di Kali Ciherang tadi ini akibat kelalaian yang Anda timbulkan atau disengaja. Yakinlah saudaraku sekalian, apa yang Anda cari hanyalah lembaran kertas dan angka-angka yang bisa Anda lihat. Sehari pun Anda hanya makan 2 kali dan tidur pun sama seperti kita merem. Tapi secara perilaku Anda sudah merusak lingkungan yang begitu parah. Begitu parah, Anda bisa saksikan tadi ikan sapu-sapu aja mati. Dan hari ini saya mengutuk keras
saksikan bahwa hidup Anda tidak akan bahagia. Saya pastikan ketika Anda masih melakukan cemaran terhadap lingkungan yang ada di Bekasi, saya pastikan hidup Anda tidak bahagia. Dan saya mengutuk keras. Nih, saksikan para keruhun, para wali, para aulia Allah, para ambia Allah, para ulama yang kita membela bangsa dan negara ini, wilayah Bekasi hari ini dicemari dengan perilaku Anda. Kita mengutuk keras dan kita berdoa agar Anda sengsara dunia dan akhirat. Demikian, saudara-saudaraku, hal ini kami sampaikan semoga menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan yang ada di kita. Mulai dari KLHK, Dinas Kabupaten, Kota, dan Dinas Provinsi DLHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, di mana ideologi negara kita sedang lahir. Oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini, kita sambil menyisiri Sungai Ciherang ini, kaitan yang kemarin ada limbah, tapi hari ini, alhamdulillah, sudah agak baikan, airnya sudah agak baikan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini saya mengajak bahwa dengan lahirnya ideologi kita Pancasila bukan hanya sekedar dihafal pada tingkatan sekolah SD, tetapi mari sama-sama kita mengimplementasikan bagaimana ideologi negara ini bisa menjadi pegangan hidup atau perilaku kehidupan kita sehari-hari, di mana lanjutan daripada ideologi Pancasila itu sendiri adalah makna daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kali atau sungai merupakan kekayaan rakyat, merupakan kekayaan negara, sehingga kita punya kewajiban terus menjaga. Dalam konteks itu juga artinya kekuasaan negara adalah instrumen bagaimana aparat negara menjaga bumi, air, beserta istrinya, dalam hal ini PSDA, kali atau sungai, supaya tercemar dari aktivitas manusia, aktivitas industri yang ada khususnya di Bekasi dan umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang 32 2009 sebagaimana telah diatur dalam melindungi dan menjaga sebagai tata kelola negara, dalam hal ini air, sungai, dan seterusnya itu diatur. Oleh karenanya, mulai dari perizinan, AMDAL, UKLUPL, SPPL itu diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana pemerintah daerah, pemerintah provinsi, daerah provinsi, pusat, dan seterusnya punya kewajiban dalam menata dan mengontrol para pelaku-pelaku usaha yang ada di belahan bumi Nusantara ini, sehingga implementasi dari menjaga bumi, menjaga air, menjaga udara itu bisa terwujud, dan pada akhirnya nilai kemanfaatan, kemaslahatan, atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya kembali ke rakyat. Jauh lebih dari itu, dalam upaya teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, di mana diatur
para pelaku usaha harus mematuhi kesanggupan berusaha, kesanggupan menjaga lingkungan, kesanggupan dalam menata kelola lingkungan berdasarkan usulan atau permohonan yang diajukan di setiap jenjang pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan negara Republik Indonesia. Nah, dalam peraturan pemerintah itu diatur secara teknis kajian AMDAL-nya, UKL-UPL-nya, SPPL-nya. Nah, kita prihatin. Oleh karenanya kepada aparatur negara dalam hal ini pengelola negara, saya Ki Jaga Kali memohon dengan sangat memohon pada hari ini tanggal 1 Juni di mana lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara kita, sehendaknya lah kita mengimplementasikan dalam hidup kita agar berperilaku sesuai dengan ideologi negara kita, falsafah bangsa kita, sehingga diharapkan tujuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tercapai, yaitu kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya, sehingga alam, air, bumi, tanah, udara bisa kita wariskan terhadap anak cucu kita di kemudian hari, sehingga kehidupan ini terus berlangsung tanpa adanya recovery lingkungan yang lebih berarti. Oleh karenanya saya prihatin pada kesempatan sore hari ini terus menyampaikan, mengetuk pintu hati para aparatur negara yang diberikan amanah oleh undang-undang, yang diberikan amanah oleh rakyat, dan rujukannya dalam implementasi adalah produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Nah, ini dapat kita saksikan. Kemarin kalinya masih sangat butek, tapi hari ini alhamdulillah sudah agak baikan, sudah agak jernih. Nah, ini adalah Kali Ciherang. Ini adalah Kali Ciherang, yang mana kali ini adalah muara dari beberapa kali yang ada di sini. Mulai dari Kali Tobor, Kali Gelonggong, nanti kita ke arah sana, ke hulunya Kali Ciherang ini. Nah, Kali Ciherang ini adalah selain daripada untuk fungsi pengairan sawah, tetapi kali ini sebagai penampung dari debit-debit air yang ada dari hulu. Dan ini membentang mulai dari Kecamatan Sukakarya, Karangbahagia, sampai dengan Muara Gembong yang panjangnya sangat luar biasa. Bisa Anda saksikan, kali ini sudah lama tidak terawat, tapi hari ini saya Ki Jaga Kali bersama tim mencoba menelusuri dengan segala keterbatasan yang ada, menelusuri Kali Ciherang, dan berharap pemerintah daerah, pemangku kepentingan, menjaga lingkungan hidup sesuai kewenangannya masing-masing agar lingkungan kita bisa terjaga dari aktivitas industri atau aktivitas manusia. Kita tahu bersama bahwa kali-kali yang ada di Bekasi, terutama Kali Ciherang atau Kali Cilemabang, ini sudah sangat akut. Artinya sering pelaku usaha membuang limbahnya ke Kali Ciherang, ke Kali Cilemabang, dan hilirnya adalah Kali Ciherang. Nanti kita bisa ketemu di sana. Selain itu juga Kali Cikarang yang viral di beberapa media mainstream, di akun-akun TikTok para netizen viral. Oleh karenanya Kementerian LH perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya pengimplementasian ideologi Pancasila dalam keseharian kita. Semua pemangku kewenangan kami berharap mulai dari Kementerian KLH, DLH, Provinsi, DLH Kabupaten mengambil sikap. Jangan sampai ini terjadi kegelisahan di masyarakat kita. Belum lagi Kali Cibel, Kali Bekasi yang memang sangat-sangat luar biasa. Masyarakat kita ini sudah tidak mampu berbuat apa-apa, mulai dari cemaran air dan padahal pemerintah daerah mulai dari pusat sampai daerah itu punya kewajiban menjaga baku mutu air agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan sanitasi, kepentingan pertanian, dan seterusnya. Namun hal ini sepertinya
saya melihat hal ini diabaikan, bukti bahwa tidak ada kesinambungan, tidak ada keseriusan dalam menata kelola lingkungan hidup, dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah lingkungan. Sementara lingkungan atau kali-kali yang ada di Bekasi itu sudah tidak sanggup lagi untuk menampung daya beban lingkungannya, tidak sanggup lagi karena cemaran yang ada di hulu sungai, di setiap sungai-sungai ada di Bekasi. Oleh karenanya ini menjadi penting bagaimana kita dari kesadaran individu menjadi sebuah kesadaran kolektif, dari sebuah kesadaran kolektif sehingga harapan kami bisa menumbuhkan kesadaran birokrasi, kesadaran institusi untuk menjaga lingkungan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Nah, lagi-lagi saya tidak akan berhenti, Ki Jaga Kali tidak akan berhenti bagaimana terus mengupayakan sinergitas terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah pusat. Kalau bahasa Bekasinya mas, saya tidak akan berhenti ngomong ketika persoalan lingkungan ini belum selesai. Tidak akan berhenti ngomong. Baik, saudara-saudara kalian, nah dapat kita lihat aslinya kali ini bagus, dan kali ini juga bisa berpotensi sebagai sumber protein bagi masyarakat sekitar, sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar, karena ekosistem yang ada di sini juga cukup banyak. Ikan-ikan mulai dari ikan gabus, ikan macam-macam, sili, betrik, dan sejenisnya. Ini juga sangat luar biasa ya, apabila memang kalinya terjaga dan ekosistem yang ada tumbuh kembali, subur, sehingga ini bisa menopang sumber protein yang murah, sumber protein yang memang berlimpah. Karena hamparan kali ini sangat luar biasa bentangannya dan luasannya sangat luar biasa. Nah, kami berharap sekali lagi tidak akan bosan-bosan mengetuk pintu hati para birokrasi, institusi yang memang punya kewenangan dari kewenangan itu, sehingga bisa mengambil tindak lanjut dari perilaku-perilaku manusia, perilaku perusahaan-perusahaan yang menyimpang sesuai peraturan yang berlaku seperti apa yang saya gambarkan dan saya sampaikan di depan tadi. Mudah-mudahan ikhtiar kami bisa terjawab oleh Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kami ini menjadi dasar pertimbangan Bapak-Bapak sekalian, karena kami bukan orang yang pintar, kami bukan orang yang berada, kami banyak keterbatasan, tapi di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki, kami terus menyampaikan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, hal-hal yang menjadi kesadaran pribadi, sehingga memunculkan kesadaran kolektif, dan sehingga bisa mengetuk hati Bapak-Bapak sekalian sebagai orang birokrasi yang punya kewenangan atas ini semua, atas sungai, atas lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirul kalam, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Ki Jaga Kali. Setahun kayaknya Ah. sama Pak. Iya nggak apa-apa Bu, Iya. nggak apa-apa. Nanti kan waktu dulu saya udah komunikasi juga sama LH, katanya lagi berproses, gitu. Ya nggak apa-apa, kita ini aja. Kita maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Waalaikumsalam. Bu, bisa ketemu sama bapaknya Bu? Bapak lagi pergi Pak dari pagi. Lagi pergi. Iya. Iya, Pak apa namanya ya? Pak Harno. Iya betul Pak. Oh, Pak Harno ya. Kan juga biar lebih. Terus ada yang mewakili Bu? Nah, mandornya lagi pergi juga lah. Mandornya lagi pergi. Tapi yang pekerjaannya ada. Pekerjanya ada ya, bisa kita Bu, minta dampingi Bu. Kita mengobrol sama pekerjanya Bu. Iya, siapa ya dampingi? Kebetulan kan ini dapat aduan dari masyarakat Bu kaitan aktivitasnya Bapak ini. Gitu. Ya, kita mau tahu apa ada izinnya apa enggak gitu. Ini mohon maaf Bapak dari mana? Saya dari penggiat lingkungan hidup Ki Jaga Kali, Samanhudi Ki Jaga Kali. Nah, kebetulan ini ada Pak Bimaspol,
Pak Samsudin, ada Pak Mantri Polisi, nah ini ada orang PJT gitu, pengairan. Nah, biar kita lihat juga nanti secara kewilayahan atau secara apa namanya masuk wilayah pemeliharaan atau pengelolaan PJT apa bukan kan gitu ya Bang ya. Mana Pak itu Bang Deden? Iya, Pak. Itu Bu. Ya prinsipnya kita mau pengen tahu saja sih. Nanti aspek hukumnya ya kita serahin sama yang itu gitu. Ya kita nggak ngelarang lah orang usaha, silakan sejauh memang memenuhi ketentuan undang-undang gitu. Kita ya cuman kuli ya Pak. Ya makanya kan kita juga balik kan ada atasannya ya Pak ya. iya kan kita juga nggak mau ya Bu, Ibu Iya. kuli misalnya, tetapi nanti hasil kulinya hanya buat orang lain ya. Iya. Saya juga lihat Ibu lelah kok gitu, lelah ini lelah semua nih. Bukan lelah lagi Pak, habis kebanjiran. Iya, habis kebanjiran, terus hasil kerja Ibu juga nggak buat Ibu semua kan, buat yang lain-lain. Izin Bu, ya kita lihat-lihat aja. Boleh Pak. Ayo siapa yang nemanin biar enak nanti. Ayo. Ini berarti yang sisa abu pembakarannya ya Bu? Ini ya? Emang sengaja kita beli Pak buat Oh, beli dari mana? kalau masalah itu Pak, Iya, artinya ini. Ya, biar air nggak ke sini ya. Abu. Bahannya ini ya Bu, bahan bakunya ya. Nggak ada cerobong asapnya Bu, pembakarannya di mana Bu, pengolahannya? Pengolahannya ini. Oh. ya ini Pak. Iya. Ini dapur besar, ini yang dari kayu. Ini yang dapur besar. Jadi bahannya kayu, bahan bakarnya. Iya, kayu. Ini dapurnya ya. Iya. Nah, ini sisa abu pembakarannya ya Bu, ini ya. Iya, Pak. Jadi ingotnya jadinya kayak gini ya Bu. Iya, betul. Aluminium, Pak. Aluminium. Kalau abu mah kan nggak ada yang kebuang, Pak. Abunya nanti buat apaan? Dilola lagi sama kita, jadi kayak gini lagi. Nah, jadi ingot lagi. Iya, kita nggak ada yang kebuang. Ada Den. Bu. Menurut Ade Den ini masuk sempadan sungai nggak nih? Itu kan kalinya kali pembuang Pak. Iya. Kali alam. Saya ketentuannya masih belum paham berapa meter gitu Pak di Iya. paten gitu. Ya kan gini, berdasarkan Permen PUPR 28 kan ada ketentuannya. Nanti tinggal dicek saja Iya, ya betul. pemetaannya. Iya. Nanti kalau saya minta kalau memang ini masuk wilayah sempadan sungai, kita minta diaksesnya ditutup aja gitu. Karena ngeganggu, aslinya ngeganggu. Saya jauh-jauh nggak bakal datang gitu kalau memang nggak merasa terganggu mah. Prinsipnya itu. Prinsipnya kita mah nggak ngelarang orang berusaha, silakan saja dan sah kan orang berusaha. Sejauh memang ada izin, ada kontribusi yang bisa. Izin, jujur Pak, lagi proses Bapak. Ya nanti makanya biar aja Bu. Lagi proses Mm-mm. udah Ya, udah lama sih Pak. Kan izin mah nggak cukup setahun kayaknya. Pak. Lama Pak. iya nggak apa-apa Bu, Iya. nggak apa-apa. Nanti kan waktu dulu saya udah komunikasi juga sama LH, katanya lagi berproses. Gitu, ya nggak apa-apa kita ini aja. Kita mah cuma yang pertama silaturahmi, melihat, menggugurkan kewajiban kita karena ada informasi gitu, laporan. Itu aja sih, silakan saja. Itu hak Ibu ya. Iya, betul Bapak. Kita juga nggak larang, kan semua juga ada aturan hukumnya gitu. Saya juga nggak lantas berhenti lah, saya nggak punya kewenangan. Saya juga Ya, jujur Pak, Iya. masalah ke masyarakat ya nomor satu, namanya kita ke satu juga kan kita udah pindah alamat sini Pak, Iya. KTP udah sini. Kita kalau buat warga, buat masyarakat nomor satu Pak. Iya, diutamakan. silakan saja komunikasi Iya. yang bagus. Cuman ya kembali lagi yang namanya usaha emang banyak ujian dan cobaan. Iya.
Ya sudah, saya kira cukup ya. Ini mau bikin dapur baru lagi ya, Bu? Ya, Mas? Oh, diuruk aja? Bapak kurang tahu ya. Diuruk aja itu. Heeh. Pokoknya lagi proses. Tinggalin. Langsung kalau ini kan kita kan ini Pak, kita mah ibaratnya bukan kuli. Pak Agus Marwoto Pak yang punya kan itu. Pak Kanit sini. Marwoto. Pak Agus Marwoto yang punyanya ya, Bu? Iya, betul. Ini lahannya? Iya. Nah, coba dicek nanti apakah sifatnya sipil atau Enggak, kalau katanya itu enggak. oh enggak ada. Enggak ada. Nanti tinggal dilihat berdasarkan luasan yang sempadannya ya. Iya. Nah. Baik, cukup ya, Bu. Makasih Baik. banyak ya. Iya, Ah. baik. Terima kasih banyak Bapak. Makasih banyak, udah Pak. datang ke Ya, sini. nggak Mohon apa-apa. maaf nih dianggurin. Mas, makasih. Ampura, maafin saya mau coba ngecek doang. Iya, nanti ya. Ada arahan, Pak. Itu. Ada arahan cukup nggak? Bang Bisma Hamsol kali ada pesan-pesan. Cukup. Ya ada, Den, nanti tinggal koordinasi lebih lanjut ya. Baik. Bu, makasih ya, Bu. Sama-sama Bapak. Mau kemana, Pak? Lagi. Kantor lagi. Mampir. Ayo ngopi dah di kantor ya. Ayo. Lewat sini kan, lihat tadi kan, sana. Ada Din kantornya di mana? Situ juga kan, kecamatan. Iya, tuh. Dan dia Betul. masuk pisan. Oh, masuk pisan ya? Ya udah. Iya. Ya udah, nanti saya mampir ke tempat beliau dulu. Jadian sampai jam berapa ngantor? Jam 4 sih. Oh, ya. Ya udah, nanti gampang lain waktu deh. Ya. Oke, ya, Pak Din. Ya deh. Ji, parkir, Ji. Yuk. Ayo, Anda. Ya. Sehat selalu. Artinya tingkat elevasi di kedalaman kali. Ya. Kedalam kali artinya. Kalau ini sekarang bukan kedalaman kali tapi buat ke atasan tanggul. Oh, ketinggian tanggul, ketinggian tanggul, ketinggian tanggul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Samanhudi Ki Jaga Kali. Nah, hari ini kita berdiri di Kali SS Rengseng Hilir, Kampung Penombo, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong. Nah, dulu kali ini kalinya kering, bisa dipakai main bola, artinya tidak ada air ya, tidak ada air, berkenaan dengan dampak kekeringan Kabupaten Bekasi pada 2 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah berkaitan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang perbaikan irigasi, kaitan untuk normalisasi dan perawatan irigasi yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus Pulau Jawa. Alhamdulillah, Kali Serengseng Hilir ini juga mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat, Kementerian PU, dan dilaksanakan pelaksana teknis oleh BWS. Nah, alhamdulillah hari ini kita seperti yang bisa kita saksikan, yang bersama kalinya sudah bagus. Nah, di sana tim BWS menurunkan 5 unit ekskavator. Ini pada titik di hilir atau di pekerjaan di striking yang ujung kita dapat lihat. Ini sudah terjadi pelepelan ya, pelepelan tingkat kedalaman kali dan penanggulannya. Alat di sana masih bekerja seperti biasanya. Nah, dapat lihat kalinya cebar, airnya juga cukup jernih, namun masih ada sampah yang sisakan karena dampak dari pekerjaan nih. Dampak dari pekerjaan ini. Ya. Dampak dari pekerjaan ini. Nah, baik saudara-saudaraku, nanti kita lihat ke sana, kita levelin ya. Kita lihat ke sana. Ada. Kita lihat di sana. Nah, itu alat berat masih bekerja seperti biasa. Nah, ini pada titik yang di sini nanti kita ke sana ke
untuk trekking panjang 35 km ini, dari mulai hulunya biasa kosong sampai dengan hilirnya ini sepanjang 35 kilo. Nah, hari ini kita masih memonitor, memantau di titik sini, saudaraku sekalian. Nanti terus kita estafet mendampingi BBWS dalam kerangka akhirnya yaitu menuju ketahanan pangan, sehingga kita bukan hanya bersuasana pangan tapi juga dapat meningkatkan produktivitas petani yang pada akhirnya adalah kedaulatan pangan yang didapat, yang pada akhirnya bukan hanya suasana pangan tapi juga kedaulatan pangan, sehingga pemerintahan Indonesia bisa berdaulat terhadap pangannya itu sendiri. Nah, baik saudaraku, nah ini kita kesini dulu nih. Ini adalah yang belum dikerjakan. Tadi kita lihat bersama sebelah sana sudah yang sudah dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Tetapi saudara bisa lihat kondisinya pada sisi kanan kali ini kondisinya seperti ini. Artinya penuh dengan rumputan, penuh dengan macam-macamnya ya. Memang kesannya tidak terawat dan sangat luar biasa. Bangli-bangli yang sebelah sana juga sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri. Pembongkaran secara mandiri sebagian ya, ada yang memang belum, mungkin lagi menunggu yang lain-lainnya. Ini kondisinya seperti ini, kotor dan memang dangkal sekali, seperti ini saudaraku. Nah, ini tingkat pelepelannya nanti kita akan melakukan komunikasi terhadap tim ukur dari perusahaan pihak ketiga yang memang melakukan pekerjaan. Nah, dulunya masyarakat di sini kali ini tidak mampu untuk mengairi intake yang ada ke sana, saluran pembuang yang ada untuk pertanian ke sana tidak mampu mengairi karena memang kondisinya kering ya. Kering pada tahun lalu masyarakat sini tidak bisa nyawa. Alhamdulillah ini terjawab kebutuhan masyarakat pengguna air, baik petani ataupun pengusaha lainnya di Kali SS Rengseng ini atau Kali Cikarang. Nah, bisa saudara-saudara saksikan bahwa inilah kondisinya kali yang sisi kanannya belum dilakukan normalisasi atau perbaikan dari pihak kontraktor. Nah, nanti kita saksikan. Nah, di sebelah sana yang sudah ada perbaikan tapi memang belum finishing ya. Belum finishing, masih ada tingkat pelepelan dan seterusnya. Nah, ini sedang dilakukan pengukuran. Mas, kita nanti ngobrol. Bentar, 2 menit. Ini pengukuran pelepelan apa gimana nih? Ya, pelepelan, Pak. Pelepelan. Nah, fungsinya pelepelan itu apa, Mas? Buat jadi apa namanya? Monitoring. Ya. Artinya tingkat elevasi di kedalaman kali. Ya. Kedalaman kali arti. Kalau ini sekarang bukan kedalaman kali tapi buat ke atasan tanggul. Oh, ketinggian tanggul. Jadi nanti tanggul kira-kira berapa meter nanti yang untuk penanggulan dari sisi yang belum ada ini? Itu dapatnya? beda-beda sih. Oh, beda-beda. Tergantung struktur kalinya ya. Kedalaman kali dan struktur tanggulnya ya. Nanti disesuaikan ketinggiannya dan lebarnya disesuaikan kondisi kalinya ya. Enggak sesuai dari gambar kita. Oh, sesuai levelannya ya. Baik, Mas, makasih ya. Baik, makasih, salam sama tim BRP. Makasih ya. Nah, itu saudaraku tadi yang kita komunikasikan atau yang kita wawancarai dari tim pengukuran dari pihak ketiga yaitu PT BRP untuk pelepelan ketinggian tanggul dan lebar tanggul berdasarkan kondisi kali yang ada, berdasarkan gambar teknis yang memang sudah direncanakan untuk SS irigasi Rengseng Hilir ini, atau orang umum menyebutnya adalah Kali Cikarang yang terbentang dari hulu sampai ke hilir. Untuk lintasan trek dari alat berat ini, memang kondisi lapangannya sangat ya luar biasa. Maklum tadinya memang kali ini tidak terawat dan bahkan tidak pernah tersentuh.
puluhan tahun, dan alhamdulillah ya pada kondisi pada hari ini atau kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PU mengambil langkah-langkah real, mengambil langkah-langkah nyata dalam kerangka tadi mengaplikasikan Impres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025. Nanti sudah kembali kita sampaikan, nanti kita lihat ya kondisinya yang di sebelah sana, kondisinya di sebelah sana. Ini tingkatan penanggulannya. Tadi saya sudah bertanya terhadap orang ukur bahwa sudah terjadi pelepelan atau tingkat kedalaman kali yang ada di sini, sehingga elevasi kali ketika debit air itu benar-benar turun, tidak ada nanggul, dan berkaitan dengan intake ya, saluran pembuang. Itulah fungsi dari pelepelan atau fungsi pengukuran level kedalaman kali terhadap fungsi intake yang ada untuk pertanian di wilayah sini. Di wilayah sini itulah fungsinya ya, intake atau saluran pembagi. Baik saudara sekalian, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita pada titik selanjutnya akan saya sampaikan kembali. Terima kasih. Pintunya ini nanti berharap ini bisa diganti, tidak seperti sekarang ini. Ini bisa diganti untuk mengatur debit air yang memang dilaju ke sawah, baik di sisi kanan ataupun di sisi yang dekat saya. Nah ini termasuk bendung BSA-nya ya. Baik saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya Samanhudi Ki Jaga Kali. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, hari ini kita sedang berada di SS Rengseng Hilir pada ruas Kampung Penombok atau Desa Pantai Harapan Jaya ya, yang dimana sedang dilakukan normalisasi untuk kali SS Rengseng Hilir ini atau kali Cikarang, menggunakan long arm pengangkatan sedimen, tapi sedimennya itu sedang dipokin, artinya tidak, memang buangannya tidak ada di sana, ada jalan raya besar, jadi lumpurnya atau sedimennya dipok menggunakan dump truck. Nah, saudara, ini kali yang sebelumnya memang sudah tidak terawat sejak lama. Nah, hari ini sedang ada giat normalisasi yang dilakukan oleh BPWS, yang digarap oleh PT BRP. Nah, kita berharap bahwa penggarapan ini secara maksimal, dilakukan secara maksimal, sehingga nanti punya nilai kemanfaatan dan kemaslahatannya untuk kita semua dengan kurun waktu yang sangat panjang ya. Nah, dapat kita saksikan ini kalinya, ada pun bangunannya nanti ini akan ditertibkan untuk bangunan liarnya, seperti yang saudara-saudara lihat bahwa untuk di sisi kanan sudah ada pembongkaran mandiri ya, sudah ada pembongkaran mandiri, sehingga dapat kita lihat tampaknya sudah bersih dan bagus. Baik saudara-saudaraku, nanti kita mengarah ke sini. Ini normalisasinya yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan untuk pengangkatan sedimennya. Memang kita tahu bersama bahwa sedimen atau yang ada di sini sangat luar biasa, sehingga perlu dilakukan pengangkatan sedimen atau bobot lumpur yang secara maksimal. Nah, ini kita lihat, ini adalah pintu BSA 33 kalau nggak salah saya hitung, 33 bendung pintu BSA, bendung Rengseng Hilir 33, di mana ada dua pembagi, intake pembagi ya, untuk sarana pertanian di sini. Nah, kita berharap juga bahwa intake atau bendung pembagi untuk pengairan sawah yang ada di sisi kiri, arah sana juga nanti akan diperbaiki. Arah sana, sisi kirinya, seperti itu ya saluran tresiernya. Nah, sisi kanan juga. Nah, pintunya ini nanti berharap ini bisa diganti, tidak seperti sekarang ini. Ini bisa diganti untuk mengatur debit air yang memang dilaju ke sawah, baik di sisi kanan ataupun di sisi yang dekat saya. Nah, ini termasuk bendung BSA-nya ya, atau pintu air BSA-nya ini sudah tidak berbentuk ya. Nanti mudah-mudahan kita berharap sama BPWS untuk ditanggulangi ya bendung BSA-nya, karena ini sangat penting. Jadi tidak manual seperti sekarang ini yang kita lihat. Nah, jadi pintu bendung penahannya sudah tidak ada. Besi penahan pintunya sudah tidak ada.
baik sisi kanan atau sisi kiri. Nah, ini kita berharap ada perbaikan yang menyeluruh ya, di samping memang normalisasi sekali, tetapi ada intake-nya atau gedung biasanya diperbaiki, karena ini sudah sangat kritis dan pada akhirnya nanti malah menjadi tidak terbagi secara baik ya debit air atau penggunaan air yang ada untuk perairan sawah di Pantai Harapan Jaya ini dan sekitarnya. Nah, ini seperti yang sebelah sini saudaraku ya, setelah SS Slengseng Hilir nanti mungkin batu mukanya atau sayap dari biasanya ini juga akan diperbaiki ya, sayapnya atau batunya akan diperbaiki. Nah, ini nanti masih ada bangunan liar itu akan ditata, mungkin menunggu penggunanya atau pemiliknya untuk diselesaikan secara mandiri atau akan dibongkar paksa berdasarkan ketentuan pemerintah Kabupaten Bekasi tentang penataan ruang sempadan sungai kaitan dengan Impres nomor 2 tahun 2025 tentang pada akhirnya untuk keberlangsungan irigasi, perawatan dan konservasinya terhadap irigasi ataupun saluran-saluran yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, ini selaras dengan asta cita Presiden kaitan dengan ketahanan pangan. Baik saudaraku, masih kita lanjut, kita jelaskan untuk di titik sini ya, sampahnya masih ada. Nah, kita juga belum tahu berapa elevasi dari kedalaman di Kali Cikarang ini. Tadi saya coba menanyakan sama tukang ukur, tapi tukang ukur hanya menjawab untuk elevasi lebar tanggul sisi kanan dan ketinggian tanggul yang ada di kali ini. Ini kita lihat bahwa aktivitas masih berlanjut. Adanya mobil-mobil dump truck pengangkut sedimen atau pengangkut tanah yang masih antri, dan alhamdulillah pekerjaan ini berjalan lancar sesuai dengan target atau schedule kerja yang direncanakan oleh pihak ketiga. Ini sesuai target dan alhamdulillah respon dari masyarakat di sini cukup baik dan antusias. Bukti memang situasi harmonis, dan itu menjadikan harapan kita bersama sehingga ke depan nilai kemanfaatan dari normalisasi Kali Slengseng Hilir ini atau Kali Cikarang ini punya daya tahan yang lebih panjang, punya kepuasan ya terhadap penerima manfaat, dan lagi-lagi saya sama Nudi punya kewajiban moral untuk tetap mengkomunikasikan kepentingan petani, kepentingan masyarakat kaitan dengan kebutuhan air baik itu untuk pertanian ataupun usaha lainnya bersama dengan tim BBWS atau institusi terkait baik BBWS ataupun PJT dan PSDA tingkat provinsi ataupun PSDA tingkat kabupaten. Baik saudaraku, selanjutnya kita menuju alat berat yang memang sedang beroperasi ya, sedang pengangkutan sedimen. Nah, kita ke sana. Saudaraku, kita ke sana. Nah, inilah kondisi yang tadi sedang saya sampaikan bahwa memang inilah kerja-kerja ekstra, kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dan mengkomunikasikan kepentingan ini terhadap sebuah komponen dan elemen masyarakat yang ada di sini. Karena ya itulah ya, sudut pandang orang berbeda, bagaimana dia tingkat pemahaman kondisi dan pemahaman tentang hal apa yang sedang dia lakukan dalam kehidupan. Nah, ini bentar lagi kita sampai. Nah, ini intake yang tadi saya jelaskan ya, ini intake yang tadi saya jelaskan dari sisi sana, ini intake-nya, dan untuk mengairi sawan yang di sebelah sana. Baik saudaraku, inilah aktivitasnya ya, ini aktivitasnya. Nah, ini nanti warung ini, bangunan ini nanti insya Allah akan dibongkar ya, insya Allah akan dibongkar. Ya, nah narik. Iya. Nah, ini tetangga saya nih ya, narik juga. Nah, ini tuh aktivitasnya saudaraku. Ini sedimennya cukup banyak atau dangkal, karena dangkal. Jadi nanti saudara saksikan betapa penuhnya isi bucket yang ada di alat berat ini. Nah, ini seperti itu. Seperti itu kondisinya, seperti itu saudaraku. Ini masih seperti ini ya. Ini mobilnya sedang mundur untuk mengangkat sedimen yang memang ada di tengah dari Kali Citarum ini. Nah, ini kondisinya saudaraku. Nah,
Betapa aktivitas ini juga menyita perhatian masyarakat di sini, menyita perhatian masyarakat sini, sehingga masyarakat sini juga ada hiburan ya, ada hiburan yang memang menurut mereka ini yang terjadi pada tahun ini, yang kemarin-kemarin tidak ada, dan hari ini juga bentuk salah satu hiburan yang mereka pahami, dan itu tumbuh senang, tumbuh bahagia bagi masyarakat sekitar di sini. Dan ada di sebelah sana anak-anak, bapak-bapak menyaksikan terus rutin aktivitas ini setiap hari tanpa bosan ya, tanpa bosan. Nah, seperti yang saudara-saudaraku lihat, ini masih tentang sedang pengangkatan sedimen atau lumpur dari kali untuk di drop ke dump truck, alat pengangkut, untuk dibuang ke disposal pembuangan lumpur ini. Nah, karena tidak bisa tertampung di tanggul di sini, tidak bisa tertampung. Oleh karenanya ini bagian daripada teknis pengerjaan, sehingga nanti pekerjaan yang dihasilkan bisa secara maksimal dihasilkan, dan nilai kemaslahatannya cukup panjang, dan kita harap bisa panjang, sehingga nanti hanya tinggal perawatan ringan ya yang dilakukan PSDA Provinsi ataupun PSDA Kabupaten. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ki Jaga Kali. Saya Samanudi atau Ki Jaga Kali. Hari ini kita berada di titik antara Desa Sukaringin dan Desa Jaya Bakti serta Desa Pantai Harapan Jaya, ya artinya di Kampung Balai Kambang lah orang sini bilang. Nah, kita mau melihat normalisasi yang ada di sini. Yang ada di sini, antusias warga masyarakat cukup luar biasa ya, cukup luar biasa antusiasnya. Nah, ini kondisi di mana Kali Cikarang atau SS Rengseng Hilir ini yang sedang dikerjakan. Nah, ini dapat saudara-saudara saksikan bahwa kalinya seperti itu tuh, seperti itu, penuh dengan gulma, eceng, dan sampah ya, sampah. Nah, ini seperti ini sampah, seperti sampah yang memang nanti kedepannya akan kita rawat bagaimana sampah-sampah ini tidak terjadi lagi ada di pinggir kali. Kita lakukan edukasi dan sosialisasi tentunya. Nah, seperti alat beratnya masih berjalan, adapun bangunan liar, bangunan yang ada di sempadan kali nanti akan kita tertibkan melalui Satpol PP Kabupaten Bekasi atau sosialisasi yang hari ini sedang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan pemerintahan kabupaten itu secara berjenjang informasinya. Baik, saudaraku, nanti terus kita antusias masyarakat sekitar juga cukup antusias ya. Ini bagi mereka mungkin sesuatu hal yang baru, sehingga ini menjadi tontonan atau hiburan. Ini sedimennya cukup banyak, karena memang kali ini sudah lama sekali tidak dinormalisasi ya. Memang rawan sekali ya, seperti saudara-saudara lihat, lagi-lagi saudara lihat secara dekat, dari dekat, bahwa seperti ini kondisi kalinya seperti ini. Nah, seperti saudara-saudara lihat, kondisi kalinya seperti ini. Nah, seperti hutan belantara ya, yang belum sempat dinormalisasi sejak lama. Artinya kita berharap ini ada perubahan yang signifikan. Nah, ini kita lihat, ini kebun singkong warga yang memang harus dikorbankan. Ini kalinya seperti ini, saudaraku nih. Saudara lihat, kalinya, kali SS Rengseng Hilir, Kali Cikarang seperti ini. Ini dulu kering, kerontangan ya. Makanya terjadi bencana kekeringan beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah bersama-sama petani utara Bekasi kita berjuang, sehingga hasilnya hari ini bisa saudara-saudara saksikan. Ada normalisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian PU, lalu delegasinya terhadap BBWS, dan alhamdulillah bisa tergarap oleh pihak ketiga, oleh perusahaan BRP. Adapun Ki Jaga Kali tetap mengontrol, melihat bagaimana pekerjaannya agar maksimal ya. Kita selalu memberikan masukan yang positif kaitan dengan elevasi
pengangkatan sedimen lumpurnya dan pembersihan sampahnya dibantu oleh saudara kita yang tergabung memang terhadap kru Ki Jaga Kali, yaitu Bang Icang ya. Bang Icang luar biasa. Bang Icang yang selalu aktif di sini mengomandai teman-teman yang ada di sini. Ini saudaraku ya. Saudara bisa saksikan bahwa ini sangat luar biasa, fantastis ya. Sangat luar biasa, fantastis saudaraku kalau kita saksikan. Nah, ini adalah sempadan sungai atau sempadan kali yang nantinya berfungsi sebagai pengangkat sedimen. Angkat sedimen di titik ini. Nah, nanti untuk bangunan-bangunan liar yang di sana atau bangli-bangli yang tumbuh di sempadan sungai. Karena kenapa itu lebih banyak bangli? Karena itu berhadapan dengan jalan ya, jalan yang hidup atau jalan yang alternatif menuju Muara Gembong dan seterusnya. Nah, sementara saudaraku masih mungkin operatornya sedang beristirahat tuh, mau menjelang istirahat atau ngopi dulu katanya santai saudaraku. Ini sayang rumpun bambunya mau diambil ya. Ya, sayang rumpun bambunya mau diambil, operator butuh buat mancing katanya. Butuh buat mancing. Nggak tahu saya apa yang di kepikiran lain udah saya baca. Tahu. Sementara itu saudaraku tetap ditebang, dipilih yang paling bagus karena pemanfaatan ya, kondisi situasi alam yang ada di sini silahkan dimanfaatin lah. Jangan sampai sama sekali tidak manfaat. Ini dari bambu Cina, orang istilahnya bilang ini dari bambu Cina. Lagi-lagi saudaraku dapat Ki Jaga Kali gambarkan bahwa kondisi Kali Cikarang ini betul-betul parah, betul-betul kronis, sakit ya. Nah, makanya kita berharap pekerjaan ini bisa berjalan baik, lancar dan punya kemanfaatan, kemaksimalan yang untuk pada akhirnya kemanfaatan untuk masyarakat di sini. Karena kita tahu bersama bahwa kebutuhan areal pertanian mulai dari 9 kecamatan Karangbahagia, Sukatani, Sukakarya, terus juga Tambelang, Sukawangi, Muara Gembong dan Cabang Mungin, ini ada 9 ke 7 kecamatan, 12 desa, bahkan lebih yang memang sumber airnya untuk pertanian hanya dari suplesinya Kali Serengseng ini atau irigasi Serengseng ini atau Kali Cikarang ini. Nah, sehingga apabila ini benar-benar sudah tertata dan berjalan baik, diharapkan akan meningkatkan produktivitas petani di wilayah utara dan pada akhirnya Kabupaten Bekasi bisa bersuasembada pangan, Kabupaten Bekasi juga bisa menjadikan lumbung padi bagi ketahanan pangan nasional. Demikian, terima kasih. Ini saya sampaikan dari ruas Balai Kambang. Akhirnya Ki Jaga Kali mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.